Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha adil, Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau oleh atau tidak terjangkau oleh penglihatan kita. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dari makanan, minuman, pakaian, dan apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yuk kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya oleh Sang Pencipta Allah, dan ditutup risalah kenabian dan kerasulan dengan diutusnya manusia terbaik ini, serta Allah sebagai Sang Pencipta bersama dengan malaikatnya mengucapkan juga salam hormat kepada manusia terbaik ini, dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut yang setia selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan bahasan Minhajul Muslim, pasal kedua. Pasal pertama dulu pernah dibahas berhubungan dengan masalah pengenalan Allah secara global. Kita akan bahas pasal kedua tentang beriman kepada rububiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah terhadap segala sesuatunya. Rububiyah diambil dari kata-kata Rob, dan Rob ini memiliki 5 makna: pencipta, pemilik, pengurus, penyiap segala kebutuhan dan pengawas, serta pemusnah. Pencipta adalah makna daripada mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu makna pertama Rob, pencipta. Manusia hanya bisa mengatakan merakit, membuat, tapi mencipta ini nggak mungkin. Telur yang cair bisa menjadi anak ayam, namanya menciptakan. Tadinya telur itu kalau kita pecahin bisa dibuat goreng, telur goreng bisa direbus. Tapi dengan kuasa Sang Pencipta Allah bisa berubah menjadi ayam, yang akhirnya berkembang biak lagi menjadi ayam-ayam yang lain, sehingga di muka bumi ini ayam tidak pernah habis. Begitu pula biji yang dilempar di tanah, kecil, lalu kemudian menjadi pohon yang besar. Sperma laki-laki yang menjadi kita semua ini, manusia, bertemu dengan sel telur yang lebih halus daripada debu. Gumpalan sperma laki-laki itu terdiri dari miliaran sperma kecil. Sperma yang kecil itu yang menjadi manusia itu hanya seperti debu besarnya. Saya pernah lihat cuplikannya, diperbesar sekitar 1000 kali lipat, itu baru kelihatan sangat kecil. Begitu juga dengan sel telur, semuanya kecil, tapi bisa menjadi manusia seperti kita, punya pendengaran, punya penglihatan, bisa ngomong, bisa bicara, bisa marah, bisa senang, dan seterusnya, dengan sistem pencernaan yang sangat rumit. Itu namanya mencipta, dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, menyiapkan segala kebutuhan. Makna Rob itu menyiapkan segala kebutuhan. Siapa Bapak Ibu sekalian yang menatah anggur di setiap tangkainya? Coba datangkan semua yang disembah selain Allah. Patungkah, syaitan-kah, jin, apa saja, pohon keramat, kuburankah, ada andil mereka di satu butir anggur yang melekat di tangkainya, di kulitnya, di dagingnya, aroma rasa, cita rasanya, aromanya, baunya. Siapa yang menata, siapa yang membuat anggur dengan kulitnya seperti itu, isinya seperti itu, rasanya seperti itu, dan siapa yang menancapkan di setiap tangkainya? Siapa yang telah menata pisang tersusun rapi dengan warna kuningnya, di dalamnya dagingnya dengan begitu luar biasa, lembut, enak, manisnya pas. Adakah andil patung raksasa yang pernah dibuat oleh manusia di buah-buah itu? Adakah andil kuburan yang dianggap keramat atau jimat
atau dukun atau syaitan di satu butir buah? Adakah andil patung yang disembah oleh orang-orang yang dia ambil batu yang sudah ada di muka bumi ini, lalu dia yang pahat, dia yang ukir matanya, dia yang ukir telinganya, dia yang ukir mulutnya, dia yang warnahin, dan kalau rusak patungnya dia yang poles kembali, serta dia yang memikul ke tempat untuk disembah, lalu disembah sama dia? Masukkah di akal sehat ini? Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau melakukan sesuatu, jangan hanya sekedar melakukannya atau menikmatinya saja. Pikirkan keagungan Sang Pencipta di situ. Kalau tadi kita kembali ke contoh anggur misalnya, seseorang di antara kita lagi pengen makan anggur, dia masuk di supermarket, dia tinggal beli, saya mau pengen anggur hijau, saya mau pengen anggur merah, saya pengen anggur hitam, dia tinggal beli, manis, cukup, selesai, sebatas itu. Kenapa Anda tidak mengelola otak Anda ini yang telah diberikan oleh Sang Pencipta untuk berpikir hal yang lebih besar? Siapa yang membuat anggur itu berwarna-warni? Siapa yang membuat cita rasanya tadi, kulitnya dan seterusnya? Adakah satu makhluk yang bisa buat itu? Manusia ini makhluk yang paling sempurna loh. Manusia saja tidak akan pernah bisa membuat sebutir anggur. Sebuah pohon pisang, mereka nggak punya sama sekali kemampuan untuk itu. Kulitnya saja mereka tidak mampu. Kalau ada manusia mau mencontohi manusia, maka dia bisa buat robot, itu pun dengan kekakuannya. Nggak bisa 100% sama manusia. Kalaupun robotnya bisa bergerak, maka robot tidak bisa makan, nggak punya rasa. Dia nggak punya rasa suka, rasa sedih, dia nggak punya rasa lapar, rasa haus, nggak ada. Tidak pernah ada yang mengaku sebagai pencipta dan penyiap segala kebutuhan kecuali Allah. Nanti kita, ini baru kronologis ya, ini baru pembukaan. Kita akan baca dalilnya yang membuktikan memang hanya Allah menciptakan. Kebutuhan-kebutuhan ini yang tidak pernah habis stoknya, Bapak Ibu sekalian, yang mengaku satu-satunya yang menyiapkan, yang menciptakan itu semua adalah Allah. Tidak ada yang lain. Dan di muka bumi ini persaingan yang ada di antara manusia hanya antara orang beriman kepada Allah dan orang tidak beriman kepada Allah. Dari 7,5 miliar manusia, 6 miliarnya itu orang-orang yang beragama propetis, agama Samawiyah, Yahudi, Nasrani dan Muslim. Ini orang-orang yang ikuti beriman kepada Allah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun berbeda pemahaman dari sisi penerimaan Nabi. Dan tentu orang Yahudi sama Nasrani kafir di sini karena mereka tidak mengimani risalah Nabi Muhammad SAW terakhir. Walaupun mereka beriman sama Allah, tapi kata kuncinya agama propetis mayoritas di muka bumi. 6 miliar orang. 1,5 miliar itulah penyembah api, penyembah berhala yang tidak punya Tuhan, ateis, itu semua mereka. Jadi di muka bumi ini juga fakta lapangan persaingan antara orang yang beriman sama Allah dan orang beriman sama Allah mayoritas secara akal. Teman-teman pernah berpikir nggak kenapa tidak pernah habis stok sesuatu? Contoh saja ayam misalnya. Kenapa ayam itu tidak pernah habis? Selalu ada dengan bentuk yang sama. Bahkan dalam surah Al-Baqarah dijelaskan kalau semua yang di alam semesta ini sudah ada sebelum manusia malah. Manusia itu diciptakan Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam, diturunkan di muka bumi, sudah ada semua nih. Semua sudah ada nih. Pohon-pohon, hewan-hewan, jin, semua sudah ada. Kita makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah dan dipilih menjadi pemimpin di muka bumi ini. Itulah alasan kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam, karena waktu itu dia mengkandidatkan dirinya menjadi pemimpin di muka bumi. Lalu dia naik ke langit, dia dengar Allah menitahkan akan menciptakan manusia sebagai khalifah, pemimpin. Lalu kemudian disuruh sujud, makanya dia nggak mau sujud. Dia tahu nanti dia sudah nggak bisa jadi pemimpin. Alasan dia, saya lebih baik ya Allah dari dia. Waktu ditanya kenapa nggak sujud, saya lebih baik dari dia, saya dari api, dia dari tanah. Iblis pun mengakui dia diciptakan sama Allah, cuma dia menolak karena dia tahu Adam akan jadi pemimpin. Ayam misal teman-teman sekalian, coba kalau mau undang orang makan, kita mau beli ayam di pasar, jangan cuma sekedar beli, potong, kita pilih yang gemuk, selesai. Coba pikir hal yang lebih besar. Coba kalau ada teman-teman punya ada pasar tradisional dekat rumah jual ayam kampung, coba naik ke sana, beli 1 ekor, nanti suruh sembelih untuk kita makan di rumah tentunya. Tapi coba lihat ayam yang masih hidup itu, perhatikan baik-baik.
Kita kadang-kadang kalau mau undang tamu hanya lihat, oh ini ayam gemuk cukup sampai sebatas itu. Nggak berpikir hal yang lebih besar. Coba lihat bulu ayam itu. Kalau kita buka di badannya, kita akan temukan teman-teman antara satu bulu dengan bulu yang di sebelahnya itu ya, sentimeternya persis. Persis sekian sentimeter, bawa mistar kalau perlu. Bulu yang panjang sama panjang semuanya, bulu yang pendek sama pendek semua, bulu yang sedang sama sedang semua. Siapa yang menancapkan bulu itu pada kulit ayam sebelum kita makan? Siapa yang mengatur corak warnanya? Siapa yang membuat corak kulitnya harimau begitu? Pernah berpikir ke sana? Siapa yang membuat dia punya gigi taring, postur tubuhnya seperti itu? Dan kenapa tidak pernah habis stoknya? Toh juga mati. Kalau ada orang yang mengatakan, ada yang beternak Ustaz beternak ayam. Ada survei Bapak Ibu sekalian, ayam yang diternak oleh manusia dibandingkan dengan ayam yang hidup di luar itu 1 dibandingkan 40.000 ekor. Jadi kalau manusia ternak 40.000 ekor, itu 40.000 ekor itu hidup di luar, tidak ada yang urus, hidup sendiri. Kenapa nggak pernah habis stoknya? Dari mana? Kalau tidak ada pencipta, dari mana semua itu? Itu penyiap kebutuhan. Kenapa air nggak pernah habis? Kenapa api nggak pernah habis? Kenapa udara nggak pernah habis? Kita semua menghirupnya. Semua ini teman-teman bukti ada pencipta yang menyiapkan kebutuhan namanya, pengasopan. Yang ketiga, sifat Rabb adalah pemilik. Dia yang memiliki semua ini. Buktinya tidak ada yang bisa tolak sunnatullah. Misal pergantian malam dan siang. Ada bapak ibu yang bisa tahan kalau malam sebentar datang? Siapakah yang paling hebat makhluk di muka bumi ini? Manusia? Atau kita anggap jin kah? Atau siapa saja? Bisa nggak mereka nahan malam kalau datang? Fenomena alam nggak bisa. Ada pemiliknya yang mengatur. Allah mengatakan kullun fi falakin yasbahun. Semua seperti itu. Mal-lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam mendahului siang. Tidak mungkin siang mendahului malam. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Ditekankan. Dia pemilik. Pemilik berarti dia menguasai. Kalau hujan turun, tidak ada yang bisa tahan. Kalau hujan nggak mau diturunkan oleh Sang Pencipta, tidak akan turun. Walaupun orang mau nangis darah, mau panggil 1 juta pawang hujan pun tidak akan bisa turun kalau Allah tidak mau dia turun. Yang keempat, pengawas. Selain pemilik, dia juga pengawas. Bukti kita diawasi oleh Sang Pencipta adalah rasanya adanya muncul misalnya seperti rasa lapar, rasa haus, rasa capek. Ya. Rasa lapar, dari mana lapar itu? Kebanyakan kita kalau lapar cuma tahu, oh lapar, makan, selesai. Baik, dari mana Anda sendiri, dari mana? Siapa yang ciptakan? Dari mana asalnya? Dan dari mana rasa lapar itu? Siapa yang memandu kita kalau lapar makan? Dan gak bisa lari yang lain, gak bisa. Sistem harus kemakan. Orang kalau lapar, dia minum tetap lapar, dia tidur tetap lapar, gak bisa, harus makan. Haus, siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan haus itu? Kemudian siapa yang memandu kita untuk minum? Nggak bisa alihkan ke yang lain. Orang kalau haus makan tambah sakit lehernya. Tidur tetap dia haus, nggak bisa. Capek, harus tidur. Kalau orang paksakan diri tetap bergerak, dia akan tergeletak tidur, walaupun di pinggir jalan. Lapar, haus dan capek adalah contoh bentuk pengawasan alami dari Sang Pencipta Allah. Lapar, tubuhmu lagi butuh makanan, makanlah. Sudah saya siapin makanannya, tinggal makan. Kuncinya adalah halal, yang haram jangan. Udah, kita makan. Haus, tubuhmu lagi butuh cairan, minum. Capek, tubuhmu lagi butuh istirahat. Apapun yang muncul dalam perasaan kita diciptakan oleh Sang Pencipta Allah sebagai bentuk pengawasan. Sama juga rasa. Kita kalau lapar tadi makan. Pada saat kita makan, setelahnya dari mana kita tahu kita harus berhenti? Ada rasa kenyang. Dari mana rasa kenyang itu? Harus ada penciptanya. Gak mungkin tiba-tiba ada.
Maka kenyang diberikan pengawasan alami oleh sang pencipta sudah cukup, jangan makan lagi, nggak boleh. Kita pun tidak mau, kalau sudah kenyang perut kita makan 2 piring makanan, biar dikasih daging bakar, ayam bakar, nggak bakal makan. Begitu juga dengan capek, ada saatnya kita merasa sudah cukup, kita nggak bakal ngantuk, kita akan beraktivitas gitu kan. Semua itu bukti-bukti pengawasan sang pencipta Allah. Yang kelima, yang terakhir, pemusnah. Semua yang di muka bumi ini yang musnah Bapak Ibu sekalian adalah Allah yang memusnahkannya. Bila tiba ajalnya maka pasti akan musnah, tidak mungkin tidak. Maaf. Ini yang dimaksud dengan Rabb. Kita sedang mempelajari beriman kepada rububiyah. Dan beriman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Kita mengatakan saya beriman sama Allah, berarti kita ucapkan dengan lisan kita. Seperti orang beriman sama Allah kalau makan baca bismillah, habis makan baca alhamdulillah. Ya, bangun tidur, mau tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, mau berhubungan biologis, semua ada doanya, semua ada penyebutan dengan lisan sebagai bentuk keimanan kepada Allah. Salat ada pengucapan, doa ada pengucapan, zikir ada pengucapan, ya. Dakwah, kalimat yang baik. Selain pengucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, yakin Allah ada. Tentu nanti tema-tema kita beberapa pasal itu membahas tentang masalah bagaimana munculkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aplikasikan dengan anggota tubuh. Tunjukkan kalau Anda memang beriman sama Allah dengan patuh. Yang diperintahkan sholatnya, azan, sudah ada komandan azan. Muadzin cuma ikutin lafadznya dari mana? Dari Nabi. Nabi siapa? Utusan Allah. Penyampaian cara untuk sholat, kalau mau mengabsen diri kepada saya, mau mengabdi, dengarkan ya, hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Dipanggil. Semua muadzin, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, kalimatnya sama. Yang ajarin siapa kalimat azan? Nabi SAW, utusan Allah. Dari Allah semuanya diajarin. Itu bentuk ketaatan kita. Aplikasi dengan anggota tubuh. Ada orang miskin susah kita bantu, sedekah. Kita tahu Allah yang perintahkan. Kita pergi haji jauh-jauh ke Mekah sana, panas, tinggal di kemah, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah. Tapi perintah Allah kita lakukan. Jihad, membela agama Allah. Semua ini kita kerjakan karena bentuk kepatuhan kita kepada aplikasi anggota tubuh. Ini namanya iman. Jadi beriman mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Beriman kepada rububiyah, sudah saya kata tadi, rububiyah adalah meyakini penciptaan Allah sebagai pencipta, ya. Kemudian penyiap segala kebutuhan, pemilik, pengawas, dan juga pemusnah terhadap segala sesuatu. Kata beliau di sini penulis, beriman kepada rububiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah terhadap segala sesuatu. Itu tadi adalah pembukaannya. Saya akan masuk membaca kitabnya. Kitab Minhajul Muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Seorang muslim beriman dan meyakini rububiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah atas segala sesuatunya. Tiada sekutu baginya, nggak ada sekutu baginya di dalam rububiyahnya terhadap alam semesta. Semua alam semesta ini yang di langit dan di bumi. Yang demikian itu adalah berkat petunjuk Allah yang maha tinggi dan maha pemurah kepadanya, kepada seorang yang mau beriman. Kemudian karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi ada bukti secara nakli, wahyu maksudnya, Al-Quran dan Sunnah. Dan ada akli, bukti-bukti secara akal. Kelebihan buku yang ditulis Abu Bakar rahimahullah adalah beliau selalu berargumen dalam masalah bab akidah. Dalil nakli secara wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan dalil akli secara akal, sehingga orang betul-betul membaca satu bab, bubar dari bab itu, selesai, maham, sudah faham dan siap untuk mengamalkan. Beliau mengangkat dalil pertama, dalil-dalil nakli secara wahyu tentang Allah itu memang Rabb, pencipta,
penyiap kebutuhan, pemilik, pengawas dan juga pemusnah. Yang pertama, berita dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah sendiri tentang kerububiyaannya. Dia telah berfirman tentang pujiannya terhadap dirinya sendiri, surah Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah. Rabb artinya tadi pencipta, ya, penyiap segala kebutuhan, pemilik, pengawas dan pemusnah. Juga dalam firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah siapa Rabb langit dan bumi. Tanya kepada mereka, hai Muhammad. Datangkan siapa saja yang mereka anggap Tuhan selain Allah. Tanda tanya. Lalu jawablah hai Muhammad setelah itu, Allah, enggak ada yang lain. Dalam Al-Quran surah Dukhan juga ayat 7 dan 8, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dan menegaskan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Uluhiyah artinya nanti kita akan bahas pasal ketiga. Uluhiyah itu adalah pengesaan Allah dari sisi pengabdian, ibadah, sholat, puasa, zakat, semua itu masuk dalam uluhiyah, penyembahan dan pengabdian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum rabbu abaikumul awwalin. Rabb yang telah memelihara langit dan bumi. Rabb, ingat tadi, pencipta, pemilik, pengawas, penyiap segala kebutuhan dan pemusnah, yang memelihara langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, masjid ini kalau tidak ada marbot yang merawat, kira-kira kotor nggak? Berantakan nggak? Hah? Siang-siang ngantuk atau hadir nih? Hah? Masih hidup? Kira-kira kalau masjid ini nggak ada yang rawat, Senayan ini nggak ada yang rawat, nggak ada petugas kebersihan, nggak ada tukang parkir, nggak ada yang merawat tanamannya, kira-kira berantakan nggak? Baru ukuran sekecil ini loh. Bagaimana dengan dunia dan alam semesta ini kalau tidak ada yang ngawas dan memelihara? Sampai pernah Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, apakah engkau mengantuk? Pertanyaan Nabi Musa alaihissalam manusiawi. Melalui Jibril alaihissalam, ya Allah, tanyakan kepada Allah, apakah Allah mengantuk? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Musa melalui Jibril. Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhan mau memberikan salam kepadamu dan memerintahkan kamu untuk memegang segelas air. Jangan pindahkan sampai Tuhanmu perintahkan kau memindahkannya. Nabi Musa alaihissalam patuh. Nabi Musa sendiri belum pernah lihat Allah sebagai utusan, dia cuma tahu dan yakin. Dipeganglah sama dia segelas air, lalu dipegang lama sekali sampai karena kelamaan Nabi Musa ngantuk. Waktu dia ngantuk, gelas di tangannya jatuh, tumpah airnya. Pada saat itulah Allah berfirman kepada Musa, hai Musa, ketahuilah, kalau saya ngantuk, alam semesta ini seperti air di gelasmu. Makanya kita baca dalam surah, ada ayat kursi surah Al-Baqarah, la ta'khuduhu sinatun. Apa itu sinatun? Ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Allah tidak akan pernah memiliki sifat itu. Dikatakan juga di sini, Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang-orang yang meyakini, kalau mau belajar, kau akan dapat ilmunya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu. Gak usah cari Tuhan lain, gak ada. Manusia banyak menyembah berhala, menyembah pohon. Bahkan subhanallah di India ada yang menyembah lembu, ada yang menyembah kemaluan wanita karena anggap manusia keluar dari situ. Apa andil mereka di alam semesta ini? Belum pernah ada yang mengklaim sebagai pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
Selanjutnya firman-Nya di dalam mengingatkan kembali perjanjian awal yang diambil dari manusia ketika mereka masih berada dalam sulbi bapak mereka, yaitu bahwa mereka beriman kepada rububiyah Allah terhadap mereka dan akan beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, sebelum lahir di muka bumi masih dalam bentuk sperma di sulbi ayah kita, di tulang ekor, tulang belakang ini, dari situ keluar sperma. Ya. Waktu kita masih di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara ruh kita dan mengingatkan kepada mereka, siapa Tuhan kalian? Semua ruh ini mengatakan, kamulah ya Allah. Jadi fitrahnya manusia itu tahu siapa Tuhannya. Makanya dalam Islam kalau ada orang yang lahir dalam kondisi belum dirusak fitrahnya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Saya pernah dicontohkan sama salah satu dosen saya di Madinah dan saya praktikin ke 6 anak saya, semuanya saya lakukan sama dan sama hasilnya. Beliau pernah mengatakan kepada saya, waktu itu saya masih bujang belum menikah, kalau kalian mau tahu kalau fitrah manusia itu lahir, tahu Tuhannya, coba lihat anak-anak kecil yang belum rusak fitrahnya, yang belum nonton kartun yang merusak akhlak, seperti misal ada kartun yang menggambarkan alam manusia ini dikuasai oleh robot lah, atau di atas langit ada manusia batu, atau seperti cerita tentang Krishna, orang-orang non-muslim yang dikartonkan dia adalah dewa dan Tuhan. Selama tidak dirusak dengan itu, coba tanya, bahasakan begini kepada anak Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah berumur bisa tanya cucunya, kalau ada 3 tahun, anak-anak 3 tahun yang baru bisa ngomong, di mana Allah? Tanya dia. Secara alami dia akan tunjuk ke langit. Anak saya subhanallah semua saya praktikin sama jawabannya, termasuk anak saya yang paling bungsu, sekarang 2 tahun setengah, baru bisa ngomong. Saya bilang sama dia, nah di mana Allah? Depan istri saya, dia tunjuk di atas, dia bilang di atas. Ini subhanallah saya praktikin semua karena dosen saya pernah bilang itu contoh fitrah. Makanya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya mengenal Tuhannya Allah. Fa'abawahu yuhawidanihi, nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, au yunasranihi, menjadikannya Nasrani kalau dia orang tuanya Nasrani, au yumajisani, atau menjadikannya Majusi, penyembah api kalau orang tuanya Majusi. Dalam Islam juga ditekankan kalau seseorang meninggal sebelum balik maka dia dibawa masyiatillah, dia dibawa naungan Allah. Allah akan uji hari kiamat, masih fitrah enggak kalau belum balik. Jadi biar anaknya orang kafir diuji sama Allah. Kalau masih fitrah, artinya dia tahu Tuhannya, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Ini ada disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kalau ada nanti orang yang meninggal sebelum balik, maka di akhirat diuji oleh Allah. Ujiannya adalah disuruh masuk ke neraka, dilihat patuh enggak. Karena di akhirat sudah tidak ada lagi tersembunyi, orang semua sudah tahu ini Allah Tuhan kita. Maka Allah datangkan neraka, lalu Allah suruh orang-orang ini loncat ke neraka. Patuh nggak? Yang loncat ke neraka kata Nabi SAW mustahil dia dimakan oleh api neraka, karena bentuk kepatuhan, dan Allah akan masukkan mereka dalam surga. Tapi kalau yang tidak mau loncat, berarti memang dasarnya kalau dia hidup di dunia pun, setelah balik pun dia tidak akan patuh kepada Allah. Kemudian dikatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kita bicara masalah sulbi. Firman Allah dalam surah Al-A'raf 172 membuktikan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Jadi ruh-ruh kita ini sudah diajak ngomong sama Allah sebelum ditiupkan ke fisik ini. Apa kata Allah kepada semua ruh? Bukankah aku Rabb kalian? Maka mereka semua, kata Allah, ruh itu menyaksikan, betul engkau Rabb kami,
kami menjadi saksi. Ini jelas dalil Al-Quran menjelaskan kalau ruh kita sudah memberikan kesaksian sebelum ditiupkan ke dalam jasad. Firman-Nya juga firman Allah dalam menegakkan hujjah atau argumen terhadap kaum musyrikin dan menegaskannya terhadap mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala orang-orang Mekah. Surah Al-Mu'minun 86 sampai 87, ini tentu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mendakwahi penduduk Mekah. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Orang-orang Mekah dulu berkeyakinan kalau yang menciptakan adalah Allah. Tapi mereka masih menyembah berhala-berhala, patung-patung dengan keyakinan patung ini bisa jadi perantara dengan Allah. Sementara Allah tidak butuh perantara benda mati. Allah nggak butuh pohon keramat, Allah nggak butuh jimat, Allah nggak butuh jin. Allah suruh kita menyembah kepada Dia langsung, mengangkat tangan langit langsung, memohon kepadanya secara langsung, patuh kepadanya secara langsung. Orang-orang Mekah yakin kalau patung-patung yang mereka pahat itu bisa jadi perantara dengan Allah. Ini nggak benar. Dan Allah cap mereka musyrik. Musyrik artinya mempartisipasikan Allah dengan makhluk. Dan ini akan kekal di api neraka. Karena ada 3 golongan yang kekal di api neraka: orang kafir, musyrik, dan orang munafik. Dikatakan kepada mereka orang Mekah, katakan hai Muhammad, siapakah empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah kalau begitu, mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak beriman? Nomor 2, dari dalil nakli, informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Kesaksian mereka dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya mengucapkan surah Al-A'raf ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, ini saksi bahasan. Rabbana, wahai pencipta kami, pemilik kami, penyiap segala kebutuhan kami, pengawas kami, dan pemusnah kami. Kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Saksi bahasan kalimat Rabbana. Nabi Nuh alaihissalam juga di dalam pengaduannya kepada Allah mengucapkan dalam surah Nuh ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Rabbku, penciptaku, pemilikku, penyiap segala kebutuhanku, pengawasku dan pemusnahku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku. Nabi Nuh berkata pada kaumnya setelah 950 tahun berdakwah, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah bagi mereka kecuali kerugian belaka. Juga beliau mengucapkan dalam firman Allah yang lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118, Rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, oleh karena itu adakanlah suatu keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkan aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berkata dalam doanya untuk tanah suci Mekah dan untuk dirinya juga anak keturunannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi, ini saksi bahasan, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari penyembahan berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Nabi Yusuf alaihissalam juga berkata di dalam pujian dan doanya kepada Allah dalam surah Yusuf ayat 101, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah
tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabbku, sungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Nabi Musa alaihissalam juga berkata di dalam beberapa permintaannya berseru kepada Allah dalam surah Thaha ayat 25 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Nabi Harun alaihissalam juga berkata kepada Bani Israel dalam surah Thaha ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Zat yang Maha Pengasih, dan ikutilah aku dan patuhilah perintahku. Saksi bahasan wa inna rabbakum, dan pencipta kalian, pemilik kalian, pemusnah kalian, penyiap segala kebutuhan kalian dan pengawas kalian. Nabi Zakaria alaihissalam juga ketika memohon rahmatnya Allah berkata, surah Maryam ayat 4, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah memutih dan aku belum pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Di dalam doanya beliau berkata dalam surah Al-Anbiya 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Sama Nabi Zakaria berkata, ya Rabbku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, sebaik-baik waris. Nabi Isa alaihissalam ketika menjawab pertanyaan Allah, beliau mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku sama sekali tidak pernah mengatakan kepada kalian selain apa yang engkau. Jadi Allah SWT nanti akan datang tanya Nabi Isa alaihissalam di akhirat, akan berkata, wahai Isa, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau berkata kepada kaummu, sembahlah aku dan ibuku selain daripada Allah? Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab dengan ayat ini, aku sama sekali tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakan, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini saksi bahasan. Jadi semua nabi-nabi juga mengingatkan tentang rububiyahnya Allah. Kemudian juga beliau berkata pada kaumnya dalam surah Al-Maidah 72, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian, karena sungguhnya orang-orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Terakhir Bapak Ibu sekalian, perkataan Nabi Muhammad SAW di dalam keadaan sulit. Beliau selalu berdoa membaca, dan ini adalah dikenal dengan doa qurb, doa untuk mengeluarkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Seberat apapun Allah akan keluarkan, asal pakai ini dulu baru berdoa. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2730, bab doa al-qarb, doa solusi dari masalah yang berat. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahul azimul halim artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Azim agung, halim penyantun. La ilaha illallah rabbul arshil azim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung.
La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, dan dialah Rabb, pemilik arsy yang agung, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Rabb bagi langit dan bumi dan Rabb bagi arsy yang mulia. Semua nabi dan rasul di atas dan para nabi lainnya alaihi wassalatu wassalam mengakui rububiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Mereka berdoa kepadanya dengan menyebut-nyebut rububiyahnya, sedangkan mereka adalah manusia yang paling sempurna pengetahuannya, paling cemerlang akalnya, paling jujur ucapannya, dan paling mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya daripada manusia biasa lainnya yang ada di permukaan bumi. Ini poin kedua, berhubungan dengan dalil nakli. Jadi ada 4 poin berhubungan dengan dalil nakli secara wahyu kalau Allah itu memang Rabb. Yang ketiga, keyakinan dan keimanan miliaran ulama dan hukama ahli hikmah tentang rububiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah terhadap mereka dan terhadap segala sesuatu, pengakuan mereka tentangnya dan i'tikad atau keyakinan mereka kepadanya yang merupakan i'tikad pasti. Jadi secara wahyu pun masuk dalamnya adalah setelah wahyu turun banyak yang beriman. Yang keempat adalah keyakinan dan keimanan miliaran manusia dan jumlah yang tak terhitung dari para cerdik cendekia serta orang-orang soleh tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala atas segala makhluk. Ini semua Bapak Ibu sekalian adalah dalil-dalil nakli tentang masalah adanya Allah sebagai Rabb. Sekarang kita masuk ke dalil-dalil akli, secara akal. Kalau Allah itu memang Rabb. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, di antara dalil-dalil akal sehat yang logis tentang rububiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah terhadap segala itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama oleh segenap manusia, bahwa tidak ada yang mampu melakukan penciptaan itu dan tidak pernah diklaim oleh seorang pun selain Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Sekalipun sesuatu yang diciptakan itu sangat kecil seperti sehelai rambut di tubuh manusia atau hewan, atau bulu kecil pada sayap burung, atau selembar daun pada ranting yang sangat kecil, apalagi menciptakan satu benda yang utuh dan hidup, atau planet yang besar ataupun yang kecil. Allah sendiri yang sudah menyebutkan, menegaskan keesaannya yang mutlak di dalam penciptaan. Surah Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha berkah atau maha baik Allah, Rabb semesta alam. Di muka bumi sudah ada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dulu. Sudah ada Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun di zaman Musa AS, Namrud di zaman Ibrahim AS. Tapi apa andilnya Fir'aun dengan rambut yang tumbuh di badannya? Apakah dia bisa menahan rasa haus yang muncul? Apakah dia bisa menahan rasa lapar yang muncul? Semua itu teman-teman sekalian bukti nyata kalau tidak ada memang Tuhan selain Allah. Dan yang mengaku sebagai Tuhan pun manusia yang dianggap punya kekuatan militer waktu itu, punya ekonomi, punya kekuasaan, punya kekuatan fisik, juga mati dan meninggal dunia. Juga di dalam firman Allah surah Shaffat ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Semua Allah yang ciptakan kita dan perilaku-perilaku kita. Kita dengan semua karakter-karakter kita. Kita dengan sistem pencernaan kita yang rumit, anatomi tubuh manusia, semua itu Allah yang menciptakan. Allah juga memuji dirinya atas keesaannya di dalam menciptakan seraya berfirman dalam surah Al-An'am ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur.
Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Allah menyebutkan kalau Dia yang mengadakan semua ini. Siapa kira-kira yang pernah mengklaim teman-teman menciptakan malam dan siang selain Allah? Siapa kira-kira yang mengklaim yang menurunkan hujan dari langit dan yang menahannya? Siapa yang mengurus menciptakan gelap dan siang pergantiannya, malam dan siang? Tidak pernah ada yang mengaku itu. Mereka ada yang mengaku Tuhan tapi tidak pernah bisa mengatakan saya yang gantikan siang dan malam. Kalau betul buktiin coba. Tahan tuh malam, ganti waktunya dengan siang. Nggak bisa. Kemudian dalam surah Rum ayat 27 juga Allah berfirman. Tentu ini secara akal sebenarnya, tapi secara akal maksudnya keesaan Allah dalam segala penciptaan. Tidak ada yang pernah mengklaim selain Dia. Ini sudah cukup, mestinya kita buktikan kalau Dia memang Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan Dia yang telah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini semua statement yang disampaikan oleh Allah tentang dirinya. Kata beliau, jika demikian bukankah keesaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu merupakan bukti atas wujud dan rububiyahnya? Kata beliau, benar, wahai Rabb kami menjadi saksi atas semua itu. Rasional yang kedua, keesaan Allah dalam memberi rezeki. Tidak ada seekor hewan pun yang melata di permukaan bumi ini, atau berenang di dalam air, atau yang tersembunyi di semak-semak, melainkan Allah lah yang telah menciptakan rezekinya atau makanannya, dan yang memberikan petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkannya, memakan dan menggunakannya. Kalau Bapak Ibu lihat cuplikan di YouTube tentang keajaiban lebah misalnya, Allah sebutkan ada surah namanya An-Nahl, masalah lebah. Dipelajari lebah itu dari pertama dia lahir kecil, dia seperti sudah dapat sebuah perintah dari penciptanya apa yang harus dia lakukan. Lalu datangkan beberapa ekor lebah, ada lebah khusus untuk mencari, ada lebah prajurit yang untuk membela, menyerang, sebagaimana juga semut sama, manusia juga sama, tentunya jin juga sama. Ada lebah yang mencari bunga, sari makanan, lalu menunjukkan kepada lebah-lebah yang lain. Ada lebah betina yang memang disarang untuk berkembang biak. Ada lebah-lebah yang untuk dijadikan sebagai produksi madu dari perutnya pada saat sudah mengambil sari madu, sari bunga dan seterusnya. Ini semua keajaiban. Dan subhanallah, para ilmuwan saya lihat di situ mencoba mengecek badan lebah yang diprediksi lebah ini adalah pencari pencari sari bunga, dan ditaruh kamera. Lebah ini terbang kemana, kameranya ada di situ. Dilihat, maka dia terbang jauh sekali, berapa kilometer, kemudian dia temukan sana ada bunga. Lalu kemudian dia tidak mengambil sari bunga itu sendirian, dia pulang ke sarangnya kembali. Saya lihat cuplikannya begitu. Sampai dia tiba di sarangnya, kemudian dia menari-narikan badannya. Itu kalau dilihat secara ilmiah, sekian gerakan ekor ke sebelah timur, sekian gerakan ekor ke sebelah barat, ya, ke utara, ke selatan, menunjukkan kepada teman-temannya di sana arahnya. Yang kata para ilmuwan, cara seperti ini mustahil manusia bisa tahu kecuali dia mempelajarinya. Ini cara yang alami. Dari mana lebah tahu di sana sari bunga, kemudian dia pergi, kemudian diambil sama dia? Dari mana tahu ini semua? Tidak ada kecuali dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang lain-lainnya, kita tarik ke dalam semua keadaan kita. Mulai dari seekor semut yang merupakan hewan paling kecil hingga manusia yang merupakan makhluk paling sempurna dan paling maju, semuanya membutuhkan Allah yang Maha Tinggi dan Maha untuk keberadaannya, pembentukannya dan untuk makanan dan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala sematalah penciptanya yang membentuknya, memberinya makanan dan rezeki. Berikut ini beberapa ayat yang menegaskan kenyataan tersebut dan menetapkannya secara tegas dan jelas. Surah Abasa ayat 24 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sawabnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa
qatba wa zaitunan wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Yang kita makan selama ini dari mana semua? Hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya dari mana asalnya? Allah ceritakan awal kisahnya. Dari hujan yang kami curahkan dari langit. Kemudian kami membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Dari situ manusia akhirnya hidup. Hewan-hewan hidup. Dari awal Allah menceritakan kisahnya dari air yang turunkan dari langit. Fenomena alam yang bisa kita lihat sebagai fakta, memang Allah merincikan itu secara detail. Dalam surah Thaha ayat 53 sampai 54 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum al-ayah. Dan dia Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Makan dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian. Tidak ada yang pernah mengaku turunin hujan. Kalau iya silakan turunkan setiap saat kami mau, nggak bisa. Setetes air pun tidak pernah ada manusia yang mengaku dia menciptakannya. Air ini Bapak Ibu sekalian dengan keunikannya seperti ini. Dan ini kalau kita cek lagi dengan alat-alat tertentu, kita akan temukan dalamnya ada zat besinya, ada ini, ada itu, segala macam. Siapa yang membuat komposisi air ini? Siapa yang membuatnya kasat mata sehingga tidak kelihatan kecuali jernih seperti putih, padahal di dalamnya banyak komponen-komponen tertentu. Saya pernah didatangi oleh seseorang bawa alat, dimasukin, dicek. Itu dalam hitungan beberapa detik saja sudah berubah, keluar semua komponennya air itu. Ada di situ seperti rumput-rumputan, ada seperti besi, zat besinya, ada seperti minyaknya dan seterusnya. Itu keajaiban luar biasa. Padahal kalau kita minum, kita lihatnya hanya seperti ini saja, jernih. Siapa yang menciptakan? Ada yang bisa ciptakan setetes air? Siapa kira-kira? Tidak ada yang pernah mengaku kecuali Allah, dan ayat demi ayat Al-Quran membenarkan masalah itu serta ketentraman jiwa bagi orang yang meyakininya. Kemudian juga dikatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 22 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'anzalna minas samaa'i ma'an fa'asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kamilah yang benar-benar telah menurunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kalian dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Hujan yang turun, Allah sudah siapkan wadahnya. Ada lautan, ada sungai. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyimpan itu. Kalau hujan turun semua, nampung semuanya nggak bisa. Kita nampung sebagian kecil malah di rumah kita, atau jadi mata air. Itu pun Allah yang buat mata air tersebut, kemudian baru disalurkan ke rumah-rumah kita. Terakhir di poin kedua adalah secara akal tadi, kalau dia menyiapkan rezeki, dia juga berfirman yang tidak ada pemberi rezeki selain dia dalam surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha al-ayat. Tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Apabila sudah terbukti tanpa ada yang dapat menyenggahnya, maka tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Bahwa tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, maka hal itu menjadi bukti atas rububiyah terhadap segala sesuatu. Pernah Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama yang masyhur dengan banyak buku-bukunya di Indonesia, sudah banyak diterjemahkan. Itu jalan menuju ke satu tempat, lalu dia lewat di semak belukar, dan dia temukan di semak belukar itu ada seekor ular yang matanya buta. Ketahuannya kena kelopak mata yang terbuka, dua-dua matanya berwarna putih. Ibnu Qayyim mengatakan ular ini sedang buta. Lalu dia bilang dalam dirinya sendiri, saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki ular ini. Lalu diikuti sama dia. Ular itu rupanya tidak merasa kalau ada manusia ikutin. Ibnu Qayyim ikutin pelan-pelan. Ular ini jalan terus dengan mata buta, dia tidak tahu ke arah mana, sampai tubuhnya tersentuh sebuah batang pohon besar. Kemudian dia naik merayap ke atas sampai tiba di batang pohon.
Tiba di batang pohon, Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya ke atas batang pohon itu, lalu saya melihat ada seekor anak burung yang sedang membersihkan sayapnya, yang tidak menyadari kalau ada ular di sebelahnya. Ular pun dengan mata buta tidak tahu kalau ada burung, tapi tiba-tiba saja dia mencium bau mangsanya si ular ini, lalu dia menyergap burung tersebut dan dia memakannya. Kata Ibnu Qayyim, segala puji bagi Allah yang telah menyiapkan makanan bahkan untuk ular yang buta matanya. Seorang ulama tabi'in yang lain pernah selesai kerja di kebun kurmanya, capek, letih sekali. Lalu dia berdoa sama Allah, dia keluar dari kebunnya, duduk di pinggir sungai. Dia mengatakan, ya Allah, semoga Engkau memberikan hasil maksimal dari perkebunanku ini. Lalu Allah ingin perlihatkan kepada dia keajaiban. Di depan mata dia di sungai ada batang pohon yang sedang ngapung. Di atasnya ada seekor burung bangau. Burung bangau itu matanya buta, kakinya patah. Di atas batang pohon yang sedang jalan di atas sungai. Apa kata orang ini? Saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki burung bangau ini. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, pada saat itu dia tunggu sejenak. Tak lama kemudian ada burung elang dari jarak jauh terbang mencengkram ikan di dekat batang pohon tadi. Waktu dia terbang kembali, cengkramannya lepas, ikannya jatuh pas depan burung bangau di atas batang pohon tadi. Lalu burung bangau mencium bau ikan, dia tinggal turunkan kepalanya lalu dia memakan ikan itu. Maka dia mengatakan, segala puji bagi Allah telah memberikan makanan terhadap bahkan kepada burung bangau yang buta pun. Apalagi kita manusia. Ada seseorang pernah datang Bapak Ibu sekalian kepada seorang syekh di Saudi, dan dia bilang, saya orang miskin syekh, minta bantuan. Kata syekhnya, kau orang kaya. Dia bilang yang kedua kali, saya orang miskin syekh. Syekhnya bilang, syekh ini kalau kita kiai, ustaz. Kamu orang kaya, kata syekhnya. Ketiga kali orang ini bilang, saya orang miskin syekh, saya butuh bantuan. Kata syekhnya, kau orang kaya. Yang keempat kali dia bilang, syekh, dari mana anda bisa lebih tahu keadaan saya? Saya demi Allah orang miskin, saya lebih tahu keadaan saya. Kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia. Lalu dia bilang, bisa anda terangkan? Kata syekhnya, tentu bisa. Mau kau saya hitung kekayaan Allah yang diberikan kepada kamu? Dia bilang, iya. Baik, berapa jari-jari tanganmu? Dia bilang 10. Kata syekhnya, mau enggak tanganmu, jarimu satu saya potong, saya berikan untuk kau 1 juta real. Mau enggak? 3,5 miliar satu jari, potong tapi kasih ke saya. Dia bilang tidak mau syekh. Baik, kau punya 10 jari, berarti kau punya 10 juta real, 35 miliar. Mau enggak matamu satu saya congkel, saya kasih 1 juta real? Tidak syekh. Baik, kau punya 2 juta real, kupingmu satu saya potong 1 juta real. Enggak mau, semua enggak mau. Kata syekhnya, tubuhmu ini miliaran real, kamu kaya raya, kamu tinggal keluar cari makan dan minum saja, enggak lebih dari itu. Allah pencipta sudah menyiapkan segala kebutuhanmu, tidak boleh mengeluh. Sebut aja di lubangnya Allah kasih makan, apalagi kita gitu. Cuma manusia banyak tidak mengenal Tuhannya. Makanya pentingnya memahami masalah tauhid. Bagaimana kita meyakini Allah ada dan membaca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana kita sudah bacakan tadi, supaya muncul keimanan itu. Karena keimanan kepada Allah kalau sudah muncul, orang bodoh menjadi pintar, orang takut jadi berani, ya. Orang yang buruk menjadi baik, orang yang pelit jadi dermawan, berubah semua dengan keimanan. Poin yang ketiga secara akal, di sini ada 4 poin tentunya. Poin yang ketiga secara akal, kalau Allah ada, itu kesaksian fitrah manusia yang bersih atas rububiyahnya dan pengakuannya yang sangat jelas akan hal tersebut. Sesungguhnya setiap manusia yang fitrahnya belum rusak akan merasakan di dalam lubuk hatinya bahwa dia adalah seorang yang sangat lemah dan hina di hadapan Tuhan pemilik kekuasaan yang maha kaya lagi maha perkasa, dan merasakan bahwa dirinya tunduk kepada aturan dan kebijakan pada dirinya, di mana ia menyatakan bahwa tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya dia adalah Allah, Rabb dan Rabb segala sesuatu. Sekalipun ini telah menjadi kenyataan yang diterima dan tidak dapat diingkari atau dibantah oleh setiap orang yang masih mempunyai fitrah suci, akan tetapi ada baiknya disebutkan di sini sebagai pendukung apa yang direkam oleh Al-Quranul Karim tentang pengakuan para tokoh kaum paganis atau penyembah berhala terhadap kenyataan di atas, yaitu kerububian Allah yang maha tinggi dan maha pemurah atas segala makhluk dan atas segala sesuatu, seraya berfirman dalam surah Zukhruf ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semua itu telah diciptakan oleh Zat yang maha perkasa
lagi Maha mengetahui. Jadi orang-orang penyembah berhala pun di Mekah mengakui kalau ada Tuhan namanya Allah. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surah Al-Ankabut ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menundukkan matahari juga bulan, niscaya mereka akan menjawab Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati was sab'i wa rabbul arsyil 'azim sayaquluna lillah. Katakanlah siapa Rabb yang mempunyai langit yang 7 dan Rabb yang mempunyai arsy yang besar, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Tentu orang-orang yang belum mengenal nama Allah ini akan menyebut Tuhan ya. Akan menyebut Tuhan. Tapi semua itu adalah hal-hal yang jelas kembali kepada Allah sampai itu. Kita enaknya menjadi orang yang sudah beriman ini tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah punya 99 nama-nama dan sifat. Kita sudah bisa baca kitabnya Al-Quran. Kita tahu hukum-hukum mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Semua kita tahu. Dan ini adalah kelebihan bagi orang yang sudah beriman. Orang yang tidak beriman pun secara alami mereka menyebut ada Tuhan. Sampai sebagian pemikir dari barat mengatakan, saya sudah masuk ke seluruh kota dan desa di muka bumi ini, dan saya pernah menemukan ada desa tanpa pasar. Saya pernah menemukan desa tanpa perumahan-perumahan atau komplek perumahan yang besar. Tapi saya tidak pernah menemukan satupun komunitas manusia yang tidak punya tempat ibadah. Pasti ada tempat ibadahnya, walaupun dia menyembahnya dengan cara yang salah. Tapi ada fitrah alami kalau dia tahu dia punya Tuhan. Dia punya Tuhan. Contoh yang lain, kalau manusia sudah terdesak, kayak misal seseorang di antara kita naik di kapal, kemudian dihantam oleh ombak yang besar, dan kita sudah tahu kita akan tenggelam. Secara alami orang akan memanggil Tuhannya. Ya Tuhanku selamatkan aku. Yang belum tahu namanya Allah, dia tidak sebut namanya Allah, dia akan mengatakan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah dalil akli, secara akal kalau rububiyahnya memang Allah itu ada. Keesaan Allah di dalam kepemilikan atas segala sesuatu, otoritasnya yang absolut atas segala sesuatu dan pengelolaannya atas segala sesuatu adalah bukti atas rububiyahnya. Sebab sudah menjadi sesuatu yang dimengerti oleh segenap umat manusia bahwasanya manusia itu sama dengan makhluk hidup lainnya di alam ini. Pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu apapun. Sebagai buktinya ialah ia dilahirkan ke dunia ini dengan badan telanjang, tidak tertutup kepala dan tidak beralas kaki. Dan ketika meninggalkan dunia pun ia tidak membawa apa-apa kecuali sehelai kain kafan yang membungkus seluruh jasadnya. Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa pada hakikatnya manusia memiliki segala sesuatu dalam kehidupan ini? Kalau manusia saja tidak punya, begitu juga dengan hewan-hewan, juga dengan makhluk yang lain. Apabila sudah dipastikan bahwa manusia bukan pemilik yang sebenarnya atas apapun yang ada di alam semesta ini, maka siapa pemilik yang sebenarnya? Pemiliknya adalah Allah dan hanya Allah semata. Tidak ada perdebatan dan tidak pula ada keraguan. Apa yang sudah disebutkan dan disepakati dengan dalam kepemilikan berlaku juga di dalam otoritas dan pengelolaan seluruh masalah kehidupan ini. Demi Allah, kata beliau, ini benar-benar merupakan sifat rububiyah, yaitu menciptakan, memberi rezeki, memiliki, menguasai, bertindak dan mengelola. Semua itu telah diakui oleh dan diyakini oleh para pemuka penyembah berhala paganis dan Al-Quran telah merekam pengakuan mereka di dalam beberapa surah. Di antaranya firman Allah sebagai penutup bahasan kita, surah Yunus ayat 31 sampai 32. Habis ini kita akan buka pertanyaan, beberapa pertanyaan silakan disiapkan. Kalau bisa ditulis di kertas dan ditaruh di atas meja saya di depan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka akan pasti menjawab ujung-ujungnya ada Tuhan, dan itu adalah namanya Allah.
Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa kamu tidak mau tunduk dan mengikuti hukum-hukum dan peraturannya? Zat yang demikian itu adalah Allah, Rabb kalian yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran ini melainkan kesesatan. Setelah ini tidak ada lagi yang bisa diikuti kecuali ya, kita katakan sesat. Ya, karena memang kalau ada yang mengakui Tuhan selain Allah maka sesat, tidak ada buktinya. Silakan datangkan bukti kalau mereka pencipta. Tidak ada sama sekali dan tidak ada yang mengaku Tuhan kecuali Allah, dan orang-orang yang sudah beriman bisa merasakan manfaat daripada keimanannya, baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, atau melihat yang halal atau meninggalkan yang haram. Allahu a'lam. Ini bahasan pasal kedua tentang tauhid rububiyah. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Bagus kalau tidak ada. Berarti sudah paham. Ada. Ketika sakaratul maut, bolehkah kita membimbing dengan hanya menyebut Allah, Allah, bukan la ilaha illallah karena khawatir kepanjangan? La ilaha illallah. Karena hadisnya, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bukan Allah. Bukan Allah saja, tapi memang la ilaha illallah. Hadisnya begitu. Masalah nanti dia bisa sebut atau tidak itu bukan urusan kita itu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mungkin kita tidak dengar tapi hatinya mengucapkan, Allahu a'lam. Ya. Tugas kita ingatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan subhanallah, kalimat ini coba perhatikan kalau Bapak Ibu ucapkan, lidah kita tidak butuh bergetar, tidak butuh apa-apa. La ilaha illallah, kalimat mudah sekali. Tidak ada penyebutan huruf-huruf yang berat di situ. Maka mudah, dan mudah bagi orang yang Allah ingin mudahkan untuknya. Bagaimana agar kita selalu bisa melakukan zikir kalbu? Sebenarnya tidak ada istilah zikir kalbu ya. Jadi yang ada itu adalah ibadah badan dan ibadah hati. Ibadah badan itu seperti sholat, jihad, hadir majelis ilmu begini, ya, haji dan umroh, ini semua ibadah badan. Ibadah hati adalah keyakinan, tawakal, ikhlas, ini ibadah hati. Kalau zikir dan doa adalah ibadah badan, tetapi ibadah badan memang harus diikuti dengan ibadah hati. Seperti misalnya sholat nggak diterima kecuali dengan ikhlas. Juga ibadah hati harus diikuti dengan ibadah badan. Tidak cukup orang mengatakan ikhlas tapi tidak sholat. Ini yang ada. Jadi kalau zikir kalbu, Allahu a'lam, saya tidak tahu ini ada. Yang ada adalah memang zikir diucapkan oleh lisan, kemudian diikuti dengan hati. Ibadah hati, ikhlaskan karena Allah, yakin itu benar dan itu adalah ibadah dan seterusnya. Keluarga kami masih melakukan transaksi apapun dengan ATM konvensional. Bagaimana jalan keluarnya Pak Ustaz supaya kami tidak kena bunga riba? Kami sudah mencoba ke bank untuk menghilangkan persetujuan tentang bunga, tapi dari bank tersebut tidak bisa mengubah ketentuan yang sudah berlaku. Tentu saran saya yang pertama, pindah ke bank syariah. Semua muslim semestinya pindah ke bank syariah. Apapun itu, bank syariah. Saya tidak sebutkan nama tertentu. Kalau ada yang mengatakan ada jenis transaksinya, mungkin KPR-nya mungkin sama saja sama konvensional, itu salah satu substansial mungkin. Tapi minimal mereka sudah menggunakan nama syariah. Dan kalau kita mengatakan syariah aja sama, berarti sama saja kita bilang saya nggak mau pindah, gitu kan? Apa yang menghalangi kita tidak pindah? Lebih baik kita pindah, itu dulu yang pertama. Kalau misal ada yang mengatakan ada fasilitas yang tidak ada di bank syariah, darurat, silahkan, boleh saja kita menggunakannya, gitu kan? Seperti internet banking misalnya atau SMS banking, itu bisa saja orang lakukan, tidak ada masalah di situ. Ya. Kalau memang dia darurat harus melakukannya, gitu kan? Tapi kalau dia bisa hindari jauh lebih aman. Dia akan menjaga muru'ah namanya. Muru'ah itu kehormatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam prosesi pernikahan sebaiknya khutbah nikah dilakukan sebelum akad nikah atau setelah akad nikah.
setelah akad nikah. Khutbahnya setelah akad nikah. Ustaz, keponakan saya kuliah di Jerman dan puasanya 20 jam. Apabila dia tidak kuat berpuasa 20 jam, apakah boleh mengikuti puasa negara Islam terdekat, yaitu Turki, dan yang puasanya hanya 14 jam? Sebenarnya mengikuti negara terdekat itu hanya boleh kalau tidak kelihatan malam. Yang saya tahu misalnya seperti di Swedia, nggak tahu kalau Jerman ya, itu memang di musim-musim tertentu tidak ada malam. Tidak ada malam, jadi selalu terang. Maka mereka bagaimana caranya menentukan waktu sholatnya atau waktu sahur atau waktu buka puasa? Mengikuti negara terdekat. Tadi seperti Turki itu misalnya. Tetapi kalau ada malam, ada terbit matahari, ada terbenam matahari, maka tetap dia sabar. 20 jam ya 20 jam sabar. Masing-masing ada pahalanya. Apa boleh buat? Siapa suruh sekolah di sana gitu kan? Di Indonesia sudah ada sekolah bagus-bagus, masih ke negara non-muslim ya resiko. Kualitas ya insya Allah tidak kalah kualitasnya kok. Yang penting orangnya giat. Tapi itu resiko, harusnya bisa dijalani. Kecuali tadi saya bilang kasusnya tidak ada terbit matahari, tidak ada terbenam matahari. Kayak kasus di Swedia, saya dengar langsung dari teman-teman yang di sana, yang pernah di sana mengatakan begitu, Ustaz. Maka solusinya adalah ikutin negara Islam terdekat atau negara terdekat yang ada terbit dan terbenam mataharinya. Tapi ini tidak boleh terjadi kalau masih ada terbit dan terbenam matahari, karena ada syarat syar'i. Bagaimana cara sholat untuk orang tua yang sudah udzur atau pikun atau lumpuh? Apakah masih ada kewajiban bagi beliau untuk sholat karena sudah pikun? Beda tentunya antara pikun sama lumpuh. Pikun itu dianggap seperti orang yang masuk dalam alam hadis tentang gila, lupa akal. Ini lain, nggak ada kewajiban bagi mereka. Karena kata Nabi SAW diangkat hukum pena, catatan pena amal itu dari orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai balik, dan orang gila sampai dia sadar. Masuk dalamnya adalah orang yang pikun, orang lupa akal, masuk dalamnya masalah lupa. Ini masuk semua di situ. Tapi kalau lumpuh tidak ada udzur, tetap aja dia sholat dan semampunya. Dia lumpuh, stroke, satu badan semua diranjang, ya dia sholat semampunya. Seperti itu saja dia sholatnya. Jadi tidak ada masalah itu. Manusia dilahirkan seperti kertas putih, orang tuanya lah yang mewarnainya. Bagaimana Nabi Ibrahim AS bisa terbentuk sebagai manusia tauhid sementara orang tuanya paganisme? Itu kuasa Allah, karena Allah memilihnya sebagai nabi. Allah SWT menyebutkan bahwasanya Ibrahim dipilih menjadi nabi. Fitrah manusia masih berjalan, karena Ibrahim AS pada saat masih bayi itu sempat malam hari di lahirnya Ibrahim AS, Namrud mimpi kerajaannya hancur semua. Lalu dia bangunkan semua penasehatnya, di antaranya Azar. Azar ini ayahnya Ibrahim AS. Dia tanya, ini kenapa saya mimpi begini? Kerajaan saya semuanya hangus, terbakar. Maka mereka tidak tahu, nggak tahu apa ini. Ada satu orang ngomong, kemungkinan malam ini ada yang lahir di kota Babilonia, anak laki-laki akan menghancurkan kerajaan Anda. Maka dia pun akhirnya mengeluarkan instruksi agar semua anak lahir laki-laki malam ini di Babilonia dibunuh. Azar hadir di situ. Azar tahu istrinya baru melahirkan Ibrahim malam itu. Maka dia suruh istrinya membawa Ibrahim ke hutan. Ada beberapa athar yang menyebutkan Ibrahim AS tidak tinggal bersama orang tuanya, ditinggal begitu saja di hutan, tinggal dalam gua, dan kuasa Allah menjaganya. Itu tentu ada kisah sendiri di masa kecilnya. Makanya Nabi Ibrahim AS pada saat keluar dari gua, mulai tumbuh besar, kemudian dia lihat Allah SWT berikan. Sebagian riwayat menjelaskan dari jarinya keluar madu dan susu sehingga dia bisa hidup dan seterusnya, itu kuasa Allah. Tapi jelas pada saat dia sudah mulai bisa berpikir, Allah perlihatkan, dia lihat ke matahari, dia lihat ke bulan, dia bilang ini Tuhan saya. Dia bintang-bintang dianggap Tuhannya, tapi pada saat pagi hari terbit matahari, dia lihat bintang bulannya hilang, tidak kelihatan. Dia bilang mungkin ini Tuhan saya karena ini lebih besar. Kemudian waktu malam hari sampai terbenam mataharinya hilang. Maka dia mengatakan, saya mengarahkan diri saya kepada yang telah mengurus dan menciptakan seluruh langit dan bumi ini, dan saya akan berpegang teguh pada keyakinan itu. Apakah apabila suami tidak meyakini adanya kewajiban sholat, apakah dia kafir?
dan si istri dapat mengajukan cerai? Iya tentunya. Gimana caranya seorang muslim tidak tahu hal darurat dalam agama? Ini rukun Islam yang kedua. Kalau dia yakin tidak ada sholat, nggak ada perintah sholat, dia pungkiri, ini hukumnya kafir. Beda memungkiri dengan malas ya. Kalau orang jahdan, bangkang, nggak ada sholat, nggak ada zakat, ini kafir mutlak pada saat itu. Allah memerintah kalau dia bilang tidak. Tapi kalau dia bilang atau dia dinasihati tapi dia malas, ya kapan ada kesempatan dia sholat, ya nanti saya sholat. Kadang-kadang kalau dia lagi sadar dia sholat, itu malas namanya, takasulan. Ini hukumnya dosa besar, nggak kafir dia dosa besar dan harus diajak bertaubat. Kalau pertanyaan yang kita hubungkan dengan ini, apakah istri boleh mengajukan perceraian? Istri boleh mengajukan perceraian dan sudah terbuka, tidak kena laknat Allah. Yang dalam hadis dikatakan wanita manapun yang minta cerai tanpa udzur syar'i dilaknat oleh Allah, diangkat berkah hidupnya, tidak kena laknat dia. Kalau suaminya pelaku dosa besar dan sudah diingatkan tidak mau taubat, boleh dia ajukan perceraian. Boleh dia ajukan perceraian. Dan ini hakim kalau melihat itu terjadi kayak suaminya pemabuk, pejudi, suka mukul, nggak sholat, ini semua oleh hakim dipercepat prosesnya. Asal terbukti memang ada buktinya maka dipercepat prosesnya. Bahkan kalau dia suka mukul, itu dianjurkan kan di masa iddah setelah pengucapan kalimat cerai, itu dianjurkan dalam Islam agar istri tidak tinggalkan rumah suaminya di 3 bulan itu. Terutama kalau memang indikasinya istri yang salah, agar dia dandan, dia minta maaf supaya suaminya maafkan. Dalam masa iddah 3 bulan itu kalau mereka baikan, tidak butuh akad nikah, langsung bisa ngumpul kembali. Tapi kalau lewat masa iddah 3 bulan, maka harus akad nikah baru. Akad nikah baru, kemudian mahar baru, saksi baru, walinya didatangkan lagi kembali. Kalau lewat dari 3 kali masa haid setelah pengucapan kalimat cerai, Allahu a'lam. Tapi kalau laki-laki itu pemabuk, suka mukul, oleh hakim pasti akan disuruh tinggalkan rumah suaminya. Karena kalau tidak nanti dianiaya si perempuan ini. Jadi ini pelaku dosa besar memang nggak bisa didiamkan. Apalagi sholat itu tiang agama. Awal amal yang dihisab pada hari kiamat, nggak boleh main-main. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus shalah, wa man taraka faqad kafar. Perbedaan dasar dan kesepakatan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kufur. Amalan apa yang paling baik kita lakukan untuk almarhum orang tua kita? Semua yang ada sunnahnya. Yang paling utama mendoakan dan meminta ampun untuknya. Ini selalu. Yang kita sudah tahu doa Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini jelas dasar sekali. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merahmatiku pada saat masih kecil. Kemudian selain doa dan memohon ampun, yang kedua bersedekah untuknya. Ada masjid lagi dibantu, ada kegiatan sosial apa, ikutkan atas nama dia. Ikutkan atas nama orang tua kita, ya. Ada kegiatan apapun yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita yang sifatnya sedekah. Yang ketiga haji dan umrah. Haji dan umrah. Kalau yang pertama tentang doa tentu sudah umum ya. Bersama juga dengan masalah yang kedua sedekah buat dia. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis sahih, kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus amalnya kita dari 3 sumber: sedekah jariyah, sedekah yang terus berjalan, maksudnya fasilitas yang terus dipakai, jalan kah, masjid kah, rumah anak yatim kah, rumah janda kah, dan seterusnya. Kemudian atau ilmu yang bermanfaat apapun sifatnya, kalau disebarluaskan oleh anak-anaknya, mungkin resep makanan dari ibu-ibu, dari ibunya, mungkin nasihat-nasihat petua-petua yang baik dari orang tua. Ini semua adalah ilmu yang bermanfaat. Terlebih lagi kalau ilmu agama, jauh lebih besar pahalanya. Dan yang ketiga anak soleh mendoakan. Jadi ini dalil untuk 2 sumber tadi, doa, mendoakan, dan juga bersedekah untuknya. Yang ketiga tadi masalah haji dan umrah. Sesuai dengan hadis sahih juga pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya sudah sangat tua, nggak bisa lagi mengadakan safar, nggak bisa juga haji dan umrah. Boleh nggak saya haji dan umrah untuknya? Kata Nabi SAW, boleh, haji dan umrah lah untuknya. Riwayat lain mengatakan orang tua saya sudah meninggal dan kayaknya dia kalau hidup dia akan lakukan haji dan umrah. Maka saya apakah boleh saya haji dan umrahkan sekarang? Kata Nabi SAW, boleh.
silahkan, tidak ada larangan. Ini Allah alam yang saya tahu tentunya, yang jelas ada dalilnya. Bagaimana bila kita mengutarakan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di media sosial, apa hukumnya? Bagaimana adabnya? Untuk apa? Seperti apa dulu ini? Ya, seperti apa dulu? Kalau dalam bentuk Bapak Ibu berdakwah, menyampaikan agama Allah, itu boleh saja, karena memang kita disuruh. Tapi kalau kita pamer, pasang di profil kita, saya cinta padamu ya Allah, untuk apa? Bisa jadi riak malah. Ya kalau benar. Karena kalau dia betul-betul cinta sama Allah, nggak perlu dia pamer. Untuk apa dipamer sama dia? Kita sudah tahu dalam Islam ada hukum riak. Sengaja memperlihatkan amal, maka itu akan tidak diterima oleh Allah. Jadi sebaiknya jangan dihindari, kecuali memang dalam hal menjadi guru, mubalik, menyampaikan, memang dia tunjukkan agama Allah ini diajarkan kepada manusia yang lain. Tapi kalau hendak, untuk apa kita expose itu? Apakah yang berjanggut dan yang memakai celana cingkrang yang masuk surga? Yang tidak pakai bagaimana? Tentu saja ini sunnah Nabi SAW kan? Kata Nabi SAW di dalam hadis, saya satu-satu jawab dulu. Saya bagi pertanyaan ini jadi dua bagian ya. Bagian pertama tentang masalah jenggot dan tidak isbal namanya, tidak menutup mata kaki bagi laki-laki. Kata Nabi SAW, peliharalah jenggot kalian dan potonglah kumis kalian. Bertolak belakanglah dengan majus. Majus ini adalah penyembah api. Karena di zaman Nabi SAW orang-orang Persia itu suka memelihara kumisnya sampai tebal, terus dilingkar-lingkarin, jenggotnya dipotong semua. Pernah datang dua orang utusan ke Madinah, kemudian mereka datang di hadapan Nabi SAW. Nabi begitu lihat, Nabi mengatakan, sungguh buruk tampang kalian. Siapa yang suruh kalian begini? Kata mereka, Tuhan kami. Tuhannya mereka Raja Persia waktu itu, rajanya sebagai Tuhan. Kata Nabi SAW, tapi Tuhanku menyuruh aku untuk memotong kumis dan memelihara jenggot. Itu perintah Nabi SAW. Sekarang teman-teman yang mau belum mau melihara jenggot, apa halangannya? Apa kira-kira halangannya? Apa masalahnya kalau pelihara jenggot? Bulu tumbuh di dagu. Kalau syaitan mengingatkan itu jelek, itu begini, kalau seandainya satu lembar jenggot itu 10 kilo beratnya, mungkin susah kita pelihara. Alhamdulillah ringan gitu. Dan saya sarankan teman yang bertanya ini, ketik di YouTube kelebihan atau keutamaan jenggot. Nanti lihat beberapa cuplikan. Banyak penemuan secara ilmiah. Di antaranya manusia laki-laki itu kan punya tenggorokan berbeda sama perempuan, ada rongga yang terbuka. Maka mereka memang butuh jenggot di situ secara ilmiah, sehingga kerongkongannya tidak mudah kena penyakit. Itu ada satu penelitian. Penelitian yang lain mengatakan didatangkan sebuah botol, itu semua ada di YouTube, bahkan sudah terjemahan bahasa Indonesia kalau tidak salah. Itu pernah saya tonton, tapi memang dari cuplikan bahasa Arab ya. Itu ada bakteri didatangkan di satu botol, dan ini bakteri yang mematikan, sangat ganas. Itu ditaruh satu lembar jenggot laki-laki, satu lembar jenggot kecil itu dicemplungin, saya lihat itu cuplikannya, dan dikatakan secara ilmiah bakteri itu mati semua dengan jenggot itu. Penelitian. Yang ketiga, ada seorang jenderal angkatan darat Amerika, saya lupa namanya disebutkan di situ. Itu dia meneliti siapa di antara prajuritnya yang paling hebat dalam menembak, sniper. Dikirimlah beberapa orang, dia temukan dan dia kaget, orang yang berjenggot selalu tepat sasaran. Dia penasaran, dicoba 2 kali. Dibentuklah 2 tim 10 orang. 10 orang berjenggot, 10 orang tidak jenggot. Disuruh utus lagi di wilayah yang sama, sasaran yang sama, tembakan. Semua yang berjenggot tidak meleset. Dia ulangi lagi ketiga kali, sampai-sampai dia mengeluarkan instruksi, semua sniper harus berjenggot walaupun perempuan. Iya, ada cuplikan di YouTube itu. Disuruh pakai bahan untuk itu. Kalau masalah penampilan, itu kan persepsi teman-teman sekalian. Persepsi. Orang yang bilang, oh jenggot itu jelek, itu kan persepsi dia. Persepsi gitu. Nanti kalau orang barat non muslim buat jenggot model, baru dia buat model juga. Kita punya agama yang memandu kita. Minimal kalau anda belum mau memelihara jenggot, jangan salahkan orang yang berjenggot gitu loh. Itu dulu. Kemudian masalah isbal,
mengangkat celana dari mata kaki. Memang ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, disiapkan azab yang pedih buat mereka, gitu kan? Dan Allah tidak akan membantu di timbangan amalnya. Orang yang mannan itu suka sebut-sebut kebaikannya, sudah kasih orang sebut-sebut kebaikannya. Yang kedua itu orang yang bersumpah dusta untuk melakukan belakangannya. Dan yang ketiga orang yang menutup mata kakinya. Yang ada larangan dari Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan semua yang di mata kaki bagi laki-laki akan masuk ke neraka. Artinya akan menyebabkan dia masuk kalau dia tetap bertahan dengan itu. Itu dalil dulu ya. Sekarang secara contoh lapangan. Teman-teman sekalian, kenapa dipermasalahkan dengan angkat celana? Apa sih masalahnya? Kalau orang bilang celana cingkrang, jelek, baik, saya tanya Bapak Ibu sekalian, bukankah di Indonesia ini di mall-mall kita ada orang yang pakai lebih tinggi celananya? Celana kuntung sampai lutut. Kenapa kok itu dianggap keren? Kenapa dengan angkat sedikit dianggap kampungan? Ini kan berarti persepsi saja kan? Ada yang lebih gila, lebih tinggi lagi sampai setengah paha. Haram, aurat kelihatan. Tapi nggak dibahas loh. Kan ini persepsi saja. Kenapa bapak-bapak di sini kalau pakai jas percaya diri? Persepsi kita ini keren. Sekarang ubah persepsi koko, persepsi kopia, keren. Selesai urusannya kok. Dan kita harus punya prinsip dalam hidup. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu tidak punya prinsip, dan prinsip itu berpegang pada kebenaran, dan kebenaran adalah agama, tidak ada yang lain. Agama bilang mau dunia benci saya nggak peduli. Jadi kita harus berpegang, karena agama ini Allah yang turunkan dari langit, pencipta langit dan bumi. Kita harus punya prinsip. Saya kasih contoh cara untuk punya prinsip. Kalau teman-temannya Bapak Ibu sekalian mengajak makan di restoran, kita pergi 10 orang makan di satu restoran, terkenal di situ makanannya nasi goreng. Kemudian pas masuk di sana kita lihat menu, kok ada mie goreng, kita tertarik dengan mie goreng nih. Saran saya, beli mie goreng, jangan beli nasi goreng, walaupun semua teman datang untuk itu. Mereka bilang, baik, coba ini enak nasi gorengnya. Ya, saya lagi pengen mie goreng. Beli mie goreng, nanti saya coba punya kamu ya, incipin, tidak apa-apa. Punya prinsip, jangan tidak punya prinsip. Selama itu bukan yang salah ya. Jadi kita kokoh. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, kita nggak punya prinsip, kita akan mudah berubah. Baru beli mobil, teman kita satu bilang, kenapa mobil merek ini, musim merek ini, jual. Baik, besok teman baru datang, jual. Lusa, 1 minggu 7 mobil nih. Orang tidak punya prinsip, datang tamu di rumahnya, kenapa rumahmu warna putih? Harus menurut kau apa? Coklat bagus, cat coklat. 1 jam kemudian tamu lain datang, hijau. Yang satu lagi biru. Enggak, putih, saya suka warna putih. Dan selesai. Menurut saya hijau, itu menurut kamu, menurut saya enggak. Itu bukan hal yang salah, punya prinsip, kan gitu. Nggak usah, enggak ada sesuatu yang salah kok. Jenggot ini di dagu saya, bukan di dagu Anda. Apa masalahnya? Kenapa harus di situ yang kebakaran jenggot? Jenggot saya tidak kebakaran kok. Ada juga orang pikir, oh kalau berjenggot tidak disuka sama perempuan. Siapa yang bilang? Ibu-ibu yang sudah ikut pengajian pasti carinya orang yang sudah beragama. Pastilah, nggak mungkin gitu. Sama dengan bapak-bapak yang sudah ikut taklim, tidak mungkin cari perempuan yang telanjang di luar sana. Pasti dia cari orang yang sudah pakai jilbab besar. Itu sudah alami, fitrah, gitu kan? Baik, pertanyaan kedua di sini yang saya potong dari sini, apakah cuma orang berjenggot masuk surga, yang cingkrang masuk surga, yang tidak enggak? Tentu tidak. Mustahil itu. Bukan berarti orang musbil, tutup mata kakinya atau tidak berjenggot lalu masuk neraka. Baik, kalau jenggotnya nggak bisa tumbuh, ada kan orang memang nggak bisa tumbuh, mau diapain? Keluar jenggotnya cuma 3 misalnya. Ya sudahlah, itu yang Allah kasih ya 3 aja dipegang sama dia. Tetap bangga sunnah Nabi, gitu kan? Ada orang semua pernah datang sama saya ikhwah, dia bilang, Ustaz, pakai apa supaya jenggot saya tumbuh? Emang kalau tumbuh jenggotnya mau dipelihara? Sepanjang apapun Ustaz saya pelihara, yang penting tumbuh dulu. Saking maunya punya jenggot. Nih orang punya jenggot terus dipotong, kenapa dipotong? Persepsi itu. Persepsi. Saya ambil informasi dari istri saya, malah akhwat kita di pengajian memang tidak mau kecuali dengan laki-laki yang berjenggot sekarang, yang sudah paham sunnah. Oh, ciri khasnya orang begitu. Umumnya di Timur Tengah memang jenggot itu sudah menjadi simbol kesolehan seseorang. Di Indonesia mungkin belum 100% ya, tapi di Saudi itu sudah ditahu orang ini berjenggot. Maka orang berjenggot itu mustahil merokok, mustahil ganggu perempuan. Begitu di Saudi persepsinya nih. Jadi kalau ada orang berjenggot pegang rokok tuh aneh. Orang sorotin semua, siapa orang ini? Berarti orang ini lain ini.
Jenggotnya bukan karena paham sunnah gitu. Jadi bukan berarti pasti masuk neraka, enggak. Karena amal soleh kan ditimbang sama amal buruk hari kiamat kan. Jangan tambah lagi nih, Masya Allah. Udah banyak sekali. Apakah betul orang yang sakarat boleh dibacakan surah Yasin? Betul. Itu betul. Hadisnya dihasankan oleh Imam Ahmad. Tapi bukan dibaca setelah mati. Kan kita di Indonesia banyak kita baca setelah meninggal kan. Tapi pada saat menjelang sakaratul maut dianjurkan mentalkin dan membacakan surah Yasin. Saya bertanya di luar tema. Dari tadi semua luar tema ini. Apakah sampai kalau kita berdoa dan berpuasa untuk orang yang sakit tapi belum menjadi suami, baru calon suami? Gak bisa, gak ada hubungannya. Untuk apa berpuasa untuk dia dan sholat untuk dia? Nggak, suruh dia puasa sendiri. Ibu puasa buat diri sendiri, ngapain buat orang lain? Kita sendiri ibadahnya kita butuhin kok. Apalagi belum jadi suami, nggak perlu. Orang yang bisa sampai kepadanya amal dia butuh kalau dia sudah meninggal kan. Orang masih hidup biarin dia buat sendiri. Dan kalau dia tidak sholat, karena kita sholat gara-gara kita khawatir nanti dia nggak sholat biar dapat pahala, ini salah. Dan ini tidak layak jadi suami loh. Orang kalau mau menikah tuh jangan cuma andalkan suka saja awalnya, bukan sukanya. Agama dahulukan, karena cinta akan muncul pada saat interaksi. Cinta kan itu yang hakikatnya adalah pengabdian dan pengorbanan. Jadi bukan cuma ucapan lisan. Suka duka bersama, itu akan muncul dengan interaksi nanti. Jadi nggak perlu dari awal. Orang-orang di Saudi, Bapak Ibu sekalian, saya sampai tanya teman saya bagaimana mereka menikah. Mereka menikah bahkan ada yang tidak ketemu sama calonnya, yang datang lihat cuman ibunya sama saudarinya. Oh ini yang kamu suka ini seperti ini orangnya. Udah menikah, habis akad nikah baru mereka ketemu. Dan negara Saudi tentu tidak semua ya. Banyak di antara mereka yang menjalankan sunnah Nabi SAW nazar. Kita boleh nazar, melihat wajah dan telapak tangan. Kalau dan ditemukan penelitian di Saudi itu sekarang negara yang paling sedikit persentase perceraian. Dan diteliti di lapangan ternyata penyebabnya adalah hijab syar'i yang ada. Semua perempuan berhijab, sehingga orang di jalan tidak pernah lihat rambutnya perempuan yang bukan mahram. Semua itu Bapak Ibu kan kalau umroh lihat itu, sedikit rambut kelihatan diteriakin sama semua orang tuh, rambutnya haram, diingatkan. Bahkan ada kelompok namanya Hisbah, Hai Amil Ma'ruf Nahi Munkar di Saudi itu yang menangkapi orang yang melanggar, lalu dinasihatin, dibawa kantor aja dinasihatin. Kalau tetap melanggar berulang-ulang kali dipenjara. Bagaimana cara menghadapi orang tua atau ibu yang sering marah, tidak jelas, merasa menyesal melahirkan anaknya? Doakan kebaikan dan jangan dibantah. Orang kalau lagi emosi itu susah untuk kontrol kata-katanya, jangan dilawan udah. Apalagi memang kita harus bakti dengan mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kalian bentak-bentak, jangan kalian bantah-bantah orang tua kalian, dan katakan kalimat yang karim. Karim itu kalimat yang santun sekali. Udah, sabar aja. Sabar itu ada 3, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kayak hadir di majelis ilmu duduk begini 2 jam, sabar. Puasa, tahan haus, lapar, sabar. Haji dan umrah, capek 9 jam naik pesawat, sabar. Jihad, sabar. Ibadah butuh sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, itu yang kedua. Jadi kemaksiatan kita sabar dalam meninggalkan. Ada cobaan-cobaan datang. Setiap orang dan kita punya peluang berzina, punya peluang berdusta, punya peluang ini. Sabar, jangan lakukan. Tahan. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah yang sedang datang atau cobaan-cobaan seperti penyakit, kehilangan harta dan seterusnya. Itu sabar. Bagaimana cara agar saya selalu konsisten dalam beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah? Karena terkadang saya malas untuk beribadah. Yang paling pertama adalah baca fadilah atau janji Allah di ibadah itu. Bapak Ibu mau rajin sholat malam, baca fadilah sholat malam. Mau rajin sedekah, baca fadilah sholat sedekah. Coba baca 5-6 hadis saja. Insya Allah wahyu itu akan bicara dengan hati seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dibaca praktekin, dan harus ibadah itu dipaksakan. Tanda kutip. Kalau Bapak Ibu tidak paksakan mulai nanti malam sholat tahajud, tidak akan tahajud sampai mati.
Kalau tidak paksakan baca Quran, berdiri, jadwalkan, ambil, baca 1 lembar setiap hari, tidak akan dibaca sampai hari kiamat. Dan Quran kita, sampai kita mati maksudnya. Dan Quran kita hanya akan dikenang oleh anak cucu, itu Quran nenek saya dulu, itu Quran kakek saya, itu Quran orang tua saya. Harus dipaksakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan dirinya menuju ke jalan kami akan menunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Harus dipaksakan. Ada fakir miskin lewat, paksain, berhenti, kasih. Harus dipaksakan. Kalau tidak, peluang pahalanya hilang. Jadi yang pertama, bagaimana seseorang itu, apa tadi yang saya jelaskan ini? Saya gara-gara lihat kertas itu tuh mau tambah lagi. Hah? Oh iya, bagus sekali nih. Ini yang tepat ini. Afwan kajian sampai jam 3. Sekarang sudah jam 3 belum? Sudah lewat 5 menit. Oke, saya tidak lanjutin kalau gitu. Sampai kapan nih? Sampai apa tadi saya jelasin? Sampai lupa. Hah? Lupa juga? Hah? Iya, sebelumnya. Poin apa tadi sampai dijelasin masalah itu? Oh, bagaimana caranya istiqomah tadi ya? Bagaimana caranya istiqomah? Jadi seseorang itu harus menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang kedua, rajin beribadah. Kita harus baca fadilahnya ibadah itu. Kemudian yang kedua, kita paksakan mengerjakan, gitu kan? Dan yang ketiga, bentuk komunitas. Cari teman-teman yang ibadah. Kita kalau berteman dengan 10 orang perokok, kita akan merokok seperti mereka. Kalau kita berteman dengan pemabuk, kita akan mabuk bersama mereka. Kalau kita berteman sama pengangguran, kita nganggur sama mereka. Orang yang suka gosip, kita akan jadi gosip sama mereka. Tapi kalau kita berteman dengan 10 orang menghafal Quran, kita jadi baca Quran dan hafal Quran bersama mereka. Yang rajin sholat 5 waktu, kita akan ikut sholat 5 waktu dan seterusnya. Bentuk komunitas. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan ajaran agama, ya, agama temannya. Allahu a'lam. Baik, sampai sini Bapak Ibu sekalian materi kita, dan kita akan lanjutkan insya Allah pada saat Allah mudahan di waktu yang lain. Kalau tidak, maka kajian Minhajul Muslim ini juga sudah ada di YouTube, sudah sampai selesai bab adab, ya, bab akidah, dan sudah masuk ke bab adab tentunya. Sebelum kita berdoa kepada Allah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian mengunjungi web resmi di www.khalidbasalamah.com, dan silakan diambil kalau dirasa bermanfaat dan di-share. Tolong jangan dikomersialkan. Dan saya sarankan jangan terpengaruh dengan cuplikan-cuplikan ceramah yang penyebar fitnah, mengatakan ini begini, fatwa menyesatkanlah segala macam. Karena ceramah-ceramah ini banyak disorotin karena mengembalikan kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Gak usah diikutin masalah itu. Itu hanya akan menghabiskan waktu saja, dan ini memang cara mereka untuk mencari sensasi, baik membunuh karakter seseorang atau mencari duit dari YouTube. Ini semua adalah hal yang tidak perlu diikuti. Dan saya sarankan orang-orang seperti ini, tampilkan diri Anda, bicara saja, nanti umat bisa milih kan. Umat kan bukan orang bodoh, bisa memilih. Daripada mengambil cuplikan ceramah orang tidak ada gunanya, kemudian akhirnya mencari kesalahannya, celah-celahnya supaya akhirnya dijatuhkan. Dan ini haram, menjatuhkan seorang saudara muslim. Yang kedua, tentunya saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kita ada beberapa amal jariah yang bisa diikuti. Yang pertama, pembangunan Islamic Center, dan ini akan insya Allah menjadi sebuah kampus, namanya di kita istilah tentu kampus TAI ya, sekolah tinggi ilmu agama Islam, strata S1, dengan target insya Allah hafal 30 juz Al-Quran. Kemudian juga mereka hafal 1000 hadits. Ini sementara kita pembebasan tanah, dan juga akan ada masjidnya di situ, ada kampus, dan juga saya akan ada tinggal di sekitar situ untuk mengawasi langsung kampus itu dan mengajak teman-teman tamatan Timur Tengah untuk bisa mengajar di situ. Ini amal jariah kalau ada yang mau tentunya. Kemarin ada yang mengatakan punya tanah di Malang, terus saya bilang sama dia, ibu nggak usah di Malang, bangunnya Malang susah, kejauhan, saya mau di Jakarta. Ibu jual, ibu jadikan duit, bergabung saja di sini. Insya Allah akan bisa. Kalau yang punya nomor XL saya bisa lihat di profil saya, ada nomor rekening Islamic Center. Yang kedua, kurban. Kita mengadakan kurban di Sulawesi Selatan dan juga di daerah Jawa Tengah. Dan ini dengan 2,5 juta untuk kambing dan domba. Dan juga sapi sama, 2,5 juta, karena sapinya 17,5 juta. Artinya dibagi 7 pun 2,5 juta. Ini nanti akan ada laporan di WhatsApp. Saya kirimkan fotonya kambing yang dikurbani. Kemudian yang ketiga, kita juga punya
badal haji, dan sekarang masih terbuka sampai akhir pekan ini kalau ada yang berminat. Kalau ada kerabatnya yang sudah meninggal atau sudah lumpuh tidak bisa haji, mau dihajiin, tinggal siapin uang 1.500 US. Saya akan kasih ke teman-teman mahasiswa di Madinah, dan insya Allah saya akan pilih mereka. Rata-rata selama ini selalu S2 atau S3 yang menjalankan. Nanti saya kirimin ini fotonya, gitu kan. Ini fotonya, silakan dilihat biodatanya orang ini, nanti dia akan hajikan. Nah ini boleh dihajikan orang yang sudah lumpuh dan tidak mampu. Kemudian masih ada amal-amal jari yang lain, diantaranya penyebaran buku, cetak buku dan seterusnya, pengadaan motor untuk dai, pembangunan masjid, semua banyak sekali. Bagi yang berminat bisa hubungi ke nomor saya, tentu saya akan jelaskan nanti program-programnya. Allahu a'lam. Mungkin begitu, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga semua amal yang kita pernah kerjakan diterima olehnya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sampai sebesar apapun itu diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala, dan semoga sisa umur kita diisi dengan amal soleh, dan juga keberkahan di harta, di keturunan, di pasangan, dan juga puncaknya masuk surga tanpa hisab. Dan kita mohon kepada Allah Zat Maha Perkasa dan Maha Kuat untuk memenangkan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada senantiasa. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.